Baik pemirsa, kita kembali di Damai Indonesiaku. Di segmen ketiga ini kita akan membahasnya lebih luas lagi dengan sesi dialog yang insya Allah masih dengan tema besar kita, bukan hanya fisik melainkan rohani, kita juga membutuhkan asupan-asupan. Nah, sudah siap dengan para penanya yang ada di sini, para jamaah. Insya Allah saya mulai dari Ibu Avenita yang insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita, dan Ustadz Yusa Hakam terlebih dahulu nanti akan yang menjawab. Silakan Ibu Avenita boleh berdiri dan boleh diturunkan maskernya agar lebih jelas suaranya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvedita dari Masjid Jamiat Mutakin Kampung Bambu. Mau nanya nih Pak Kiai, jika kita bertaubat, apakah bagaimana agar dosa kita dimaafkan sedangkan kita sudah lupa dosa itu, sehingga tidak kita sebutkan dalam taubat kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Yusya boleh dijawab. Baik, izin Kiai. Ya. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dalam satu ungkapannya mengatakan kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu pasti pernah melakukan sebuah kesalahan. Ada di sini ibu-ibu yang enggak pernah berbuat salah? Ada ngacung yang enggak pernah salah? Pulang nanti dikasih mobil sama Kiai Khalil. Apalagi kita bapak-bapak sering banget ngebohongin istri cuma demi main badminton. Kita pasti pernah melakukan salah. Sebaiknya orang yang salah itu at-tawwabun, yang bertaubat. Sebesar apapun dosa kita, bila kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Sekarang kita lupa berapa banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Kalau dosa-dosa itu hanya berkaitan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita ibadah yang banyak, bertaubat, kembali minta ampun kepada Allah, sebesar apapun pasti dimaafkan. Tapi bila kita tahu kesalahan kita itu ada yang berkaitan dengan makhluknya, maka kita harus mengembalikan apa yang sudah kita ambil daripada makhluk tersebut. Mohon maaf, mungkin dulu kita masih remaja, bapak ibu iseng gitu, pernah ngambil mangga punya tetangga. Kita ingat banget memang rumah ini rumah orang kaya, dia doang yang punya pohon mangga di kampung. Kita ambil mangganya, kita sadar ternyata mengambil yang bukan haknya itu dosa, sehingga menyebabkan sesuatu yang buruk pada diri kita. Kita ingat kita mau taubat. Selain kita taubat kepada Allah, maka kita harus mengembalikan hak orang yang kita ambil. Jadi kita berpasrah kepada Allah. Kalau memang kaitan kepada Allah, tobat sebenar-benarnya tobat, syarat-syarat tobat lakukan, tinggalkan. Kalau memang itu pada satu tempat yang mengajak keburukan, tinggalkan. Kalau ada hak kepada sesama makhluk, kita kembalikan. Ibu yang dimuliakan Allah, masih diberikan kesempatan kepada kita bertobat itu. Jangan sampai ketika ibu bertobat, percuma taubatnya ibu. Kalau ibu sekarang masih sehat, ibu masih ditunggu taubatnya. Karena Nabi mengatakan innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah masih menerima taubat seorang hambanya apabila ruhnya itu belum sampai tenggorokannya. Kiai-kiai kita, guru kita, kalau mendapat permasalahan, kiai tolong ini keluarga saya lagi sakit ini, sekarat, bawa rumah sakit atau tidak. Maka jangan buru-buru bawa ke rumah sakit, tapi dikasih minum dulu 1 sendok, dilihat. Kalau masih tertelan oleh tenggorokannya, bawa ke rumah sakit, berarti rizkinya masih banyak. Tapi kalau sudah diminumkan, ternyata tidak ketelan, tapi keluar dari kanan dan kiri, gak usah bawa ke rumah sakit, sebentar lagi meninggal dunia. Kalau sekarang masih enak makannya, ibu semua kita masih ditunggu taubatnya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Ustadz Yusya Hakam. Berikutnya saya ke para jamaah ikhwan, Bapak Farhan, yang insya Allah nanti akan dijawab oleh Yai Haji Khalil. Silakan Bapak Farhan, boleh diturunkan maskernya supaya lebih jelas suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, saya Farhan Jamil dari jamaah Masjid Khairul Razikin, tinggal di Villa Rizki Ilham ini.
Pertanyaannya, kalau tadi disebutkan bahwa rohani kita memerlukan gizi. Kemudian gizi apa saja yang minimal kita perlukan dalam sehari semalam? Yang kedua, apa akibatnya kalau kita kekurangan gizi untuk rohani kita? Satu lagi Ustaz, jika diperkenankan, tadi disebutkan bahwa kita diciptakan dari tanah. Kalau Nabi Adam, kita bisa maklum, artinya Allah tinggal mengatakan kun fayakun, maka tanah tersebut bisa jadi Nabi Adam. Pertanyaannya, kalau kita warga Villa Rizky Ilham ini diciptakan dari tanah, prosesnya seperti apa Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan yang menarik dan juga sangat banyak sekali. Baik, 1-2 pertanyaan dulu mungkin bisa dijawab ya Khalil, silakan. Saya ingin menyitir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi lam yadhkuru rabbahu atau la yadhkuru rabbahu masalul hayyi wal mayyiti. Orang yang zikir kepada Allah dibandingkan dengan orang yang tidak zikir kepada Allah, itu bagaikan orang hidup dan orang mati. Makanya asupan gizi kita yang pertama adalah zikir. Jadi kalau zikir makin banyak, kita akan gemuk rohani kita. Makin tenang kita. Kita merasakan surga di dunia, itu akan merasakan pintunya ya dari dunia untuk di akhirat kelak. Kalau ibu bapak dengan zikir pasti akan berpikir apa yang bisa dilakukan dengan zikir. Sholat. Jadi kalau kita sudah zikir pasti merendahkan diri kita sebagai hamba yang butuh kepada Allah. Itu asupan yang pertama. Maka kalau kita sudah lupa ingat pada Allah, kita pasti semua akan gelisah. Ibu bapak sehari tidak ingat pada Allah, itu pasti gelisah. Makanya Allah mewajibkan mandatori untuk sholat 5 waktu. Biar apa? Biar kita nggak gelisah. Biar apa? Biar asupan gizi rohani kita penuh. Ibu bapak sekalian mungkin punya masalah di rumahnya, utang banyak, ruwet di rumahnya. Datang ke masjid, rumah Allah, pikirannya pasti tenang. Yang nggak tenang ada masalah dengan rohaninya. Ya, ibu bapak banyak utang di rumah ada masalah, masuk masjid tenang, tapi keluar masjid bayar utangnya. Jangan ingat tenang-tenang nggak bayar utang ya. Tapi minimal ya tenang dulu daripada ruwet terus. Ya. Ruwet terus kita pergi kemana rekreasi dapat ketenangan yang paling sejati adalah ingat kepada Allah. Itu yang pertama. Dari zikir itulah kita akan ada taat kepada Allah. Makin taat makin tambah imannya, makin subur, makin sehat rohaninya. Itu. Jadi hanya 2, zikir dan taat kepada Allah. 2 saja untuk asupan rohaninya. Baik, kita masih ada jeda terlebih dahulu ya Khalil, nanti akan kita lanjutkan lagi. Mungkin termasuk juga akan menjawab dan juga melengkapi apa yang disampaikan nanti ditanyakan oleh Pak Farhan. Juga ada beberapa 2 jamaah lagi yang insya Allah akan memberikan pertanyaannya. Tetaplah di Damai Indonesiaku, usai jeda kami akan kembali.